Kuntau Jagau ini adalah jurus khas Gunungan Ratus. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Saat ini ada jurus perorangan yang diperagakan oleh Fajar Rahman dari Silat Budaya Kota Banjarmasin. Fajar Rahman adalah pelajar kelas 7 SMP. Dia sudah belajar silat dari umur 6 tahun dan sekarang umurnya adalah 12 tahun. Sedang memperagakan jurus Trisula. Jurus yang sangat hebat. Kali tepuk tangan, tepuk tangan. Dan Fajar Rahman ini adalah terbaik 4 pada kejuaraan virtual yang diselenggarakan oleh Selangor, Malaysia. Sudah sering juara pula. Selanjutnya adalah jurus tongkat toya. Dan ini adalah permainan toya khas Banjar, yaitu Kampung Kuin. Asal mula Kota Banjarmasin, yaitu adalah Kampung Kuin. Permainan toya yang sangat ampuh pesilat Banjar ini. Selanjutnya senjata toya versus Trisula yang diperagakan oleh Topa dan juga Faisal Rijani. Selanjutnya adalah peragaan dari pesilat budaya Kota Banjarmasin, yaitu Sultan Rijani dan juga satu orang wanita, yaitu namanya Marni. Pada pertunjukan ini diceritakan perempuan sedang dikeroyok oleh 2 orang laki-laki. Dengan jurus silat kuntau, perempuan itu tadi bisa mengalahkan kedua laki-laki tersebut. Perlu saudara-saudari ketahui, senjata yang kami gunakan ini adalah senjata asli yang tajam. Senjatanya bernama parang lais, yaitu senjata khas Banjar yang mana dipergunakan oleh para pendekar-pendekar kampung Banjar untuk mengusir para penjajah zaman dulunya. Selanjutnya peragaan yang ditampilkan oleh pesilat dari Banjarmasin, yaitu Nova dan Ramadan. Jurus itu tadi adalah jurus Patikaman. Sekarang jurus senjata, satunya menggunakan senjata parang lais
dan satunya menggunakan parang bungkul, senjata khas kota Banjarmasin. Kelihatannya seperti golok ya Bang Henry ya. Ya, Tapi besar ya. Ya. Ukuran berapa itu? Ukuran panjangnya. ukuran panjangnya 40 cm. Oh mainnya beradu ya? Patah itu. Patah. Ya. Nah, Sakit kalau kerasnya apa sampai itu ya? kerasnya bisa patah. Wah. Karena senjatanya senjata asli. Jadi ini namanya. Berarti berangkat bareng ya? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dari kami tim Alam Kadap. Kali ini kami berkunjung ke tempat tokoh apa namanya Bang? Ini salah satu tokoh di sini ada kebiasaan kalau Kalimantan Selatan itu Bakuntau. Ya, Bang Kuntau. Nah, ini Sidin. Ini kalau boleh tahu nama pian Abu Solihin. Abu Solihin. Nah, Sidin ini salah satu senior kalau soal Bakuntau. Jadi di samping ini Hendri Syahbana. Hendri Sabana dan Nopal Rizky Abdillah sama Muhammad Nur Ramadan. Muhammad Nur Ramadan. Nah, ini yang berdua nih itu talent pian atau anak didik atau kayak mana? Anak didik. Oh, anak didik. Orang katanya kan anak didik ini sudah ada prestasinya ke depan nanti, tapi itu belum kita bahas. Tapi yang kita bahas tentang di kepala si dingin, dingin. Nah, Tungguan kita juga Bang. di kepala si ini katanya, nih sambatannya kalau ini kayak apa nih Bang? Laung. Laung. Nah, di Laung nih ceritanya sampai ke Internasional sudah internasional sampai diakui lah. Ya. Yang nah, jadi teman-teman karena Laung ini sejarahnya dasar bawaan dari Kalimantan Selatan waktu membawa kayak apa tuh ceritanya tuh waktu membawa atau turnamen di sana atau pertandingan atau kayak mana Mas? Jadi sampai diakui internasional tuh kayak apa tuh Ya. kisahnya tuh? Jadi memang Nah, Bang Henry ini Bang. ceritanya kemarin itu kan ada festival lah, namanya festival rambut selempang. Ah, Cuma kebetulan kita selempangnya seperti yang digunakan sama Bang Sahli nih. oh iya. Tapi dalam bentuk sesirangan gitu, dalam bentuk sesirangan. Karena khas Kalimantan, Ya karena khas Kalimantan. Kalimantan. Nah, Iya. ketika itu kita alhamdulillah berhasil meraih ya terbaik satu lah untuk setingkat nasional kemarin itu untuk rambut juara selempang satu. di tingkat nasional. Iya. Ah. Waktu di Sukabumi. Oh, Nah, itu kejuaraan apa tuh? ibaratnya tuh parade rambut selempang lah. Oh, Nah, iya. kebetulan ada festival boles juga kemarin itu. Jadi ada festival boles itu main bola api itu. Kemudian ada festival pencaksilat juga. Nah, kebetulan pencaksilat juga kita terbaik juga kemarin itu di tingkat nasional waktu di sana di Sukabumi akhir 2020 kemarin. Kemudian yang terakhir adalah rambut selempang. Nah, kebetulan atlet kita yaitu Brigpol Ridjani berhasil mengalahkan salah satu pendekar yang ada di sana lah. Nah, jadi semua pendekar bisa dia kalahkan tiga kali ronde lah bahasanya itu, berhasil dia menangkan semuanya. Nah, jadilah dia menjadi peserta terbaik satu kemarin untuk rambut selempang. Nah, berhasil membawa piala gitu, piala tetap yang diberikan langsung oleh Federasi Pencaksilat Tradisi Internasional. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena kita juga menggunakan sesirangan, selempang yang sesirangan, dan itu memang sejak 2019 sudah kita promosikan untuk sesirangan itu. Selempang ini kebetulan kita tidak memiliki ini karena kebetulan semuanya habis diminta oleh pendekar-pendekar yang ada di Jawa, di Sunda kemarin itu kan, di Sukabumi minta semua, Cimande juga. Terus kemarin terakhir permintaannya untuk dibawa ke Turki ya Bang ya, Turki, Spanyol, Belanda, Inggris juga, Italia juga minta, terus Afrika Selatan, dan terakhir Uzbekistan ya. Nah itu minta untuk selempang sesirangan itu dikirim ke sana. Nah jadi kebetulan kita stoknya nih habis. Nah karena kita bikinnya itu nggak sembarangan. Nah bikinnya itu nggak sembarangan. Pertama Itu motifnya ada ritualnya gitu kan?
Ya pertama dari tidaknya kita minta ke salah seorang penjahit khusus yang langganan kami lah. Nah itu menjahitnya tuh kita minta tolong bacaan in anzalna ada ya Al-Qur'annya. Al-Quran. Nah minimal 3 kali lah dibacakan dalam satu selempang itu. Selempang itu dalam bentuk laung ini. Bukan, selempangnya itu seperti ini. seperti Nah, begitu juga dengan laung ini nih. Nah. Nah, laung ini kan dibentuknya seperti itu juga. Kita minta tolong untuk apa itu namanya, membikin awalnya itu harus menjahit awalnya itu harus dengan bacaan ayat suci Al-Quran itu tadi. Berarti tidak sembarangan lah. Ya, tidak sembarangan. Kemudian ditambah sama julak. Nah, julak ini yang khusus melipatnya ini. Oh, Nah, lah artinya. beliau ini yang melipat, mengolahnya supaya jadi seperti ini. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat yang bentuk segitiganya itu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan awalnya kan kayak gini nih. Nah, bentuknya. Nah, ini Nah, kan pokoknya kalau proses penjahitan awalnya seperti itulah. memang seperti ini nih. Nah, setelah dijahit baru dilipat. Nah, kalau dilipat ya hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini ciri khas Banjar. Nah, yang julak lehin ini yang lebih paham. Karena bentuk-bentuknya itu beda-beda bang. Bentuknya itu ada lipatan kayak gini, itu ciri khas siapa gitu. Kemudian lipatan seperti ada yang ciri khas pendekar, ada ciri khas patih, ada yang raja apa, yang ketika berperang seperti apa laungnya itu. Nah itu ada teman-teman lipatan-lipatannya sendiri. proses awal utamanya. Ini belum jadi lah. Ya, jadi Tapi kalau mau dilipat cuma masih belum selesai lagi. Oh, masih belum selesai. Pokoknya ada beberapa versi lah. Mungkin. Nah, Kalau jadi lipatan kan ada lipatan 1, 2, 3 tuh maksudnya Ada seni biasa, cuma kita seni menariknya ya nah. Oh, Ini ada bentuk Modelnya. modelnya ya ditarik. oh ini. Contohnya beliau kawan pun. Nah, dari tarik ini. Nah, buka ini. Oh, jadi satu lipatan tuh bisa berapa gaya lah. Iya. Iya. Oh, iya. Karena gini bang, kalau orang yang namanya punya ikatan atau namanya apa dah? Laung, bahasa Banjarnya itu kan laung. Laung ini kan asal mulanya kan dari tanah Melayu, tapi karena dari kerajaan sebenarnya. Nah, tingkatannya kan ada yang ada tingkatan gajah, ya, ada tingkatan yang namanya pateh, pakai prajurit. prajuritnya. Nah ini kalau ada pendekarnya istilahnya kan, kalau pateh kan pendekar. Nah disitulah ada istimewanya, ada kekuatannya. Kenapa orang Banjar itu rata-rata warnanya kuning? Ya. Nah, karena ciri kuning itu artinya kalau di mistisnya kan itu kekuatan, artinya kan kekuatan. Bila sesuatu orang dari Kalimantan itu atau Banjarmasin itu seringkali dilakukannya ada bentuk keramatnya kuning, kan ada ciri khasnya. Nah itulah laung ini seringkali kalau nggak ada pemakai ini sebenarnya kurang wibawanya. Oh, jadi menimbulkan pamor Ya, kewibawaan. jadi wibawa seseorang itu terlihat dari laung yang dia pakai. Nah makanya itu kita kemarin kita ceritakan juga dengan salah satu tim penilai pemberi sertifikat internasional kemarin. Nah, oh ini banyak ini filosofisnya ini. Nah, kaya dengan tradisi dan kaya dengan nilai budaya gitu. Nah, terus selempangnya juga kainnya enak dipakai, terus ya ibaratnya tuh bisa diterima semua kalangan pendekar lah. Makanya kita diberikan oleh Presiden Federasi Pencaksilat Tradisi Internasional itu sertifikat internasional bahwa salah satunya adalah selempang, sesirangan, dan juga ini itu ibaratnya itu dipatenkan sebagai ciri untuk lomba atau kejuaraan nasional maupun internasional rambut selempang. Jadi harus memakai, salah satunya kita harus memakai ini juga. Nah, terus memakai selempang juga yang diperebutkan. Nah, selempang itu kayak surban juga, selempang itu. Cuma bedanya sesirangan itu. Cuma mohon maaf ini kita tidak ada eksempel atau contoh nih, karena memang kemarin itu
banyak kita kasihkan kemarin itu. Karena Karena intinya Kalimantan Selatan, Kasiangan sampai launching keluar Internasional. Kalimantan Selatan. Nah, itu kita promosikan sejak 2019. Alhamdulillah 2020 kemarin, akhir 2020 diterima oleh Presiden FSTI. Nah, akhirnya mendapatkan sertifikat internasional. Kebetulan sertifikatnya yang aslinya dipegang langsung oleh Pak Haji Hermansyah, mantan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2015-2021. Ya. Tapi kan ini bang, nih menciptakan yang namanya laung itu bukan sembarangan, karena laung biasa saja itu tidak ada khasnya. Kayak kita kan hanya biasa nih. Kalau beliau-beliau ini kan menciptakan, ini ada tingkatan 1 dan sampai 3-nya, ada ikatan apa namanya bentuk nih bisa berubah-ubah. Kalau jadi bisa diolah kan bahasa modern fashion kan. Ya. Jadi satu pakaian bisa modelnya banyak. Ya. Kalau kita kan hanya satu ini, nah, hiasnya Banjar kan seperti ini. Tapi kalau hiasnya, ya udah deh dari apa namanya, dari presiden yang internasional tadi kan, ini ada artinya. Ya, filosofisnya ada. Nah, Filosofinya. Kaya akan nilai makai punya kita. Nah, itu beda gitu. Ada Auranya sensasi beda. yang beda ya. Nah, bahkan ada yang bilang kan itu uwa itu kan mereka dipanggil uwa gitu. Uwa itu agak kayak kelihatan lebih muda gitu ketika pakai, karena kan warna kita ini kan cerah kayak gini kan gitu. Iya. Nah, kuning, hijau, merah gitu kan, jadi bagus gitu. Tapi sampai yang ini atletnya aja kan kalau nggak ada memakai kan seperti apa? Nah, ini gimana nih? Ini salah satu Orang yang pernah keluar. ini kurang kepel, kurang hasok itu nih, Bertandingnya kurang Ini semangat ya, ya, kurang spiritnya. kurang pada memakai ini. Tapi kalau ini kan gini, kenapa kayak Julak menyuruhkan sampai ini kan ada kita menggunakan senjata beneran nih, bukan senjata yang bohongan. Kenapa kalau di dalam kalau kita memakai sejenis ikatan ini atau laung itu kurang apa ya, gegetnya malah Orangnya kurang. Jawang tuh kurang kerasukannya tuh. Nah itu karena Mistisnya itu. Nah itu kayak apa tuh Jilak? Ini kalau kan misalnya kalau memakai, kalau salah memakai, nah itu kan pasti ada negatif positifnya. Ada, Salah kan, betul. salah Ada, kayak gitu ada. Terus pasti melukaan. oh Yang makanya lu olah sama aja semua. Kayak ini ya, lu makanya kayak ini nih. yang ini Hitungannya kan kayak kalau nggak sama nih. ya. Ulah hantam gua duit, nanti gua duit kalah. Nah, itu. Karena lebih tinggi Iya. Ya. Itu kan langsung mana? Karena di ikat kepala ini kayak ada pengaruhnya juga, pengaruh mistisnya juga gitu. Nah, gitu. Kalau yang dipegang ukuran Biasa aja lu lah. tuh Kalau pendekar, Jadi bahan bahasa kita itu tuh ibaratnya kan ini menunjukkan posisi atau kedudukan itu ada gitu. Bahkan tidak hanya itu juga membawa nilai kekuatan juga. Nah, kayak gitu. Yang gulungan ini apa itu lipatan di benok ini nih ada nilai mistisnya juga, ada nilai energinya juga gitu. kan zaman dulu nih kalau kada memakai istilahnya ikat kepala, kalau yang orang suku Dayak kan memakainya warna merah. Kalau kada memakai itu dia pertarungan tidak ada. Tapi kalau ini kan karena kita ada budaya Melayunya juga, ini kan apa dikatakan ada bentuknya kebudayaan Melayu tadi di situ kayak sejenis kita kan ada yang apa kayak nih apa kan dari suku Melayu. Nah nih karena di Kalimantan Selatan itu ada percampuran antara budaya ini jadikan satu, jadikan kumpul kumpul Melayu. Nah ini bang, ada ciri khasnya kenapa udang ini atau yang namanya laung ini di kalangan orang yang di Pulau Jawa atau sampai internasional itu merasakan
auranya lebih kuat dibandingkan apalagi namanya Kalimantan. Ya, betul. Kalimantan ini udah sampai kan pusaka-pusaka kayak di sininya Mandau. ada yang mandau lagi kok apa Lais. Lais. nah sampai tulis banjalnya ada juga nih Ada. iya nah ini tulis banjal nah itu bang kalau ini Yang bagus nama. oh iya Nah, ini apa sih lo? Oh, lais lah, apa? Kalau itu biasa untuk beda. Oh, ini keistimewaannya aja lo. Dengan Ya, cepat. terus di bawah kalau mau bertahan mainnya. Jadi istilah kalau main parang lais ini menyasar terus tuh musuh bundu ada. Belawan tau siapa? Saya tahu Enggak. kemana musuh kalau kada habis sampai. Oh, ini. Karena ada salah satu senjata lah juga yang ketika dibawa bertempur itu nggak bisa kecabut gitu. Karena besinya mungkin kurang Ya, kalah greget ya, pamor, kurang kalah pamor lah mungkin kayak gitu. Kamu ini mana dah? Ini bapak. Tak bunyi juga hal-hal tak tai-tai gitu. Oh, berarti turun temurun lah. Nah, Oh, ini. kalau ini pemberian langsung oleh Kiai Pajar. Nah, Itu waktu ini pian di jalan sana. waktu kami mengikuti festival itu, Oh, festival iya. main boles itu, terus Ada itu ya. karena kita berikan juga kemarin itu ya cenderamata ya, Oh, Salah bantal satunya. gitu ya. ya selempang sasirangan kita kasih, terus apa itu namanya laung juga kita kasih, termasuk juga senjata ambang apa ini mandau. Nah, mandau ini juga kita kasih juga. Nah, beliau berikan juga. Nah, dua senjata. Iya. Nah, ya nggih. Warnanya nih. Nah, warnanya beda-beda. Kalau ini diberikan langsung oleh beliau ini apa ini namanya? Nah, ini kujang. Nah, ini pemberian langsung. Ciri khas Ini ciri khas Pasundan, Pasundan. Ya. ciri khas Pajajaran. Nah, jadi beliau ini keturunan langsung Prabu Siliwangi. Nah, turunan langsung. Yang lebih enaknya itu keturunan langsung Sunan Gunung Jati. Nah, Prabu Siliwangi kan punya anak tuh Rara Santang ya. Nah, terus mungkin nikah sama apa itu namanya Sunan Gunung Jati. Nah, beliau tuh keturunan keberapa gitu? Rasanya ke-17. Keturunan ke-17 beliau dari Sunan Gunung Jati. Nah, itu kalau Prabu Siliwangi keturunan 18. Nah, beliau masih anak dan ini juga tarikan dari alam sebelah kata beliau. Nah, ini tarikan alam sebelah. Jadi ada 3. Pertama adalah kujang hitam, kujang putih, dan kujang kuning. Nah, kujang hitam ini adalah khususan untuk pendekar. Kemudian ada kujang putih itu untuk ulama lah. Nah, kalau kujang kuning seperti ini kuning. Nah, kujang kuning ini seperti ini untuk umara atau pemimpin gitu. Nah, itu diberikan beliau langsung kemarin. Kalau yang hitam ini beneran ini kaitkan karena diambilnya kayak bentuk batu itu tampak ini jadinya ini kan bobot urat lah Ada kamu yang kelihatan. ada pamornya Kalau tingkat ada tulisan Arab itu di dalamnya ya ini ada tulisan anggap ada ulatnya itu. Memang benar yang diceritakan Bang Salih tadi itu, beliau tuh pernah cerita juga bahwa tarikan besarnya ini nggak langsung jadi kujang ini, tapi berupa bongkahan kayak gitu. Nah, terus di tempat beliau itu di museum apa saya lupa nama, museum Prabu Siliwangi kalau nggak salah, Prabu Siliwangi itu di mungkin kan kawan-kawan kemarin kan kesana kan, itu di situ ada berapa ratus cetakan, ternyata banyak sekali bentuk kujang ini, cetakan kujang Raja Wali. Nah, kujang Raja Wali, kujang Naga. apa. Nah, boleh kan nanti tim Alam Kadap kita kalau ada rezekinya bisa Bisa jalan-jalan. silaturahmi jalan-jalan ke sana kan Sukabumi. Harimau. Nah, nah nih Nah, harimau. tuh alatnya ini Bismillah kalau kata beliau ini kayak gini. Nah, kalau Mbak, nah ini kan sin, nah Bismillah kayak gitu. Wah, dibalik lah. Ya, kalau balik kayak gini ini Mbak. Nah, ini sin kan. Ya. Ini memnya di sini. Nah, Bismillah kan itu mem. sampai arti-artinya dikuasai oleh
kita nih. Ya. Jadi kebetulan 2 kali jadi sering sharing juga sama beliau, jadi makanya lo tahu lah cerita-ceritanya kayak gitu. Beliau menarik banget. Beliau juga banyak juga dapat Ya. apa itu namanya nih, yang peninggalan Rasulullah, peninggalan sahabat langsung dari pemerintah Turki. Nah kebetulan beliau juga kan ibaratnya itu ada hubungan baik lah dengan pemerintah Turki. Nah memang beliau itu luar biasa ya, rambut istilahnya rambut Rasulullah pun juga ada gitu. Rambut Rasulullah juga ada yang asli kata beliau tuh. Pembelian langsung dari di museum beliau itu langsung diberikan oleh pemerintah Turki katanya. Nah memang beliau itu luar biasa, orangnya juga tawadu ya, orangnya yang gelar beliau Profesor Dr. Kiai Haji Fajar Laksmana, apa itu gelar-gelarnya itu banyak di belakang. Dia memang beliau profesor dan sekaligus kiai juga. Ternyata dan punya pondok pesantren besar di Sukabumi. Nah kebetulan kita diterima baik juga di sana. Nah makanya kita alhamdulillah. Nah di sana karena kita dengan baik, terus memang niatnya baik, terus kita punya kekuatan seperti ini ibaratnya kan. Nah beliau tidak pandang tahu kalau kita tuh datang itu tidak dengan kosong, barang kita kan dengan kosong gitu, ada isinya lah ibaratnya lah. Nih kalau ulun hendak boleh tahu nih, kan dari Kalimantan Selatan kan nyebuang pulau tuh membawakan atas nama apa tuh? Kita atas nama Silat Budaya kemarin. Silat Budaya. Silat Budaya. Mana ini kumpul Silat Budaya. Dan beliau ketuanya langsung. Ya, jeleknya guru langsung. Guru besar lah, Guru langsung. Kalau ketuanya Pak Haji Hermansyah itu mantan wakil wali kota Banjarmasin. Oh itu ketua Silat Budaya kota Banjarmasin. Kalau gurunya ini kan Julap sama Bang Arul gitu, Bang Airullah. Nah itu gurunya gitu, guru di pelatih utamanya lah mereka berdua ini. Nah ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin juga kita dengan Laung ini juga kekuatan mistis juga, alhamdulillah bisa meraih medali emas kemarin itu tahun 2019 ya Bang ya. Untuk pertama kalinya mungkin Kalimantan Selatan, nah khususnya kota Banjarmasin meraih medali emas di ajang nasional Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat nasional di Samarinda, dan kita menggunakan senjata asli ya. Ini yang senjata tuh? Iya, mereka ini kemarin itu Mereka berdua. Iya, mereka berdua ini menggunakan senjata asli. Nah, Belima benar sama si Sultan ya. Apa dari pengalaman Bubun Pian merasakan iya kalau yang latihan biasa Itu maksudnya ada sadar itu juga kayak badilah itu. Nah ini kan Agung, Babun, Sunai. Oh iya, musik lah ibaratnya. Ya, musik lah, musik ini. Nggih. Nah di belakang kita nih Ada Agungnya, Babunnya ada. Yang lebih berpengaruh Babun, Agung. Agung. Ini Agung itu maksudnya bunyi gong. Jadi intinya mah kalau main Laung, ini kan tahu lagi ini asli orang Gala. Oh, ini Tapi kalau orang biasa aja memakai sama ini. Ulun kan doang jamin. Di mana-mana aja kan udah pernah abang main asli. Nah itu yang jadi nilai plus kami kemarin itu. artinya dimainkan asli nih. Ya. Ini asli mainnya. Jadi kalau salah sedikit nyawa tahu kan? Ya. paling nggak ada luka. Bahkan Dewan Juri kemarin itu tidak percaya Bang ya. Tidak percaya kalau kami ini menggunakan senjata asli. Ketika beliau tes ternyata berdarah. Wah ini nggak main-main ini Kalimantan Selatan. Iya. Ya nggak main-main. Iya asli. Artinya kan dari Bubun Pian yang pertama kan didoakan kan mungkin nih Itu ritualnya ada ritual kayak mana dia? Oh, ini ada ritualnya pokoknya kalau anak didik pakai laung main selesai julak lah. Pokoknya beres. Itu julak pian berapa lama ada? Ini Jadi julak di Silat Budaya nih. kalau ulun sendiri, latihan ulun sendiri Ini pribadi hampir 20 tahun sama kakek ini. Itu tuh belum masuk ke Silat Budaya. Ulun kemarin tuh waktu belajar ada untuk berjaga diri ada. Ini. Ulun ada misi prinsip belajar silat, belajar berkelahi. Oh, ini. Karena di antara itu habis belajar, karena ketemu tuh, akhirnya kita udah bisa berkelahi lagi. Oh.
itu tuh dasar dari guru atau dasar dari Dasar kita? dari guru. Oh, Makanya guru kami itu kemarin itu penyangitan. Termasuk lo penyangitan. gitu. Jadi filosofinya penyangitan ini kayak ini. Dasar mendidik itu kan? Mendidik. Oh, gitu. Ulun mamanya ini isok ada turun lagi. Baman bak lahirnya di mamanya buka ada. Gitu. Masih mentalnya ada tahan pak? Makanya mentalnya ada tahan. Oh, gitu. Ini selain Pian nih lah, nih salah satu pewaris nih. Ini Ada lagi un. Habis nih menang ulun menakan nih. Ampunnya Patih Masih loh. oh, ini. Amun ulun turun pas sini ulun ada kan. Karena Patih Kampung Kuin Patih Masih. Oh, ini banget tempatnya pulang kan? Iya, Tempatnya Nah, di Kuin. ini tempatnya di teman-teman ini di Kuin. Ah. Daerah istilahnya di dekat Sultan Pangensa. Nah, di sini artinya kalau yang teman-teman mau ingin seperti ini juga bisa dia kemana-mana. Ya. Ini orang bebas boleh? Boleh. Ah, boleh. Ya, hanya ini. Yang mau timbulan lagi lah. Waktu dahulu tuh kan lu belajar silat, belajar agama, selesai baca amalan, selesai jam 11 malam, turun udah ada lagi manusia. Salam 4 tahun sampai 5 tahun, jadi lu berpikir, nah limbah lu turun, kada lagi si kawan, kada ada waktu untuk ulun bakawan benar. Kaji 4 tahun saja lah. Nah, di situ ulun lang banyak tahu belajar, jadi dulu kandang jangan dah ulun tahu aja, memang nih ilmu itu ada itu nih. Dibahasakan kan boleh. Oh, Kijang itu kan cirinya banget ini paham aja lah nama nalar. Artinya mau bang dibukakan namanya mata batin. Setelah itu kan beliau ingin lagi beliau ini tutup ya itu deh berkelana atau namanya dulu Anak ya, tahu mau dunia luar lagi. dunia yang luas seperti apa. Setelah tahu dunia luar lagi mana bang sih Bukti. balik lagi kenapa tahu dah yang namanya dunia luar seperti ini, dunia yang namanya gaib seperti ini, dunia yang ke apa namanya ke akhirat kan tahu dulu. Itu bagus bang. Jadi ilmu pian ini pian keluarkan kah ke anak murid pian kah? Atau ke anak? Ada anu kapan lagi? pokoknya menjurusnya Itu lah. dulu gitu. Apalagi kan anu sedih kan sampai jualan nih. Jadi kan kita kan anak pian Kuing tuang itu gitu. ada. Ini terakhir ini kan di virtual yang diadakan Belanda mau satu lagi. Dari Mas lagi insyaallah. Dari Mas, alhamdulillah ya. Artinya kan Kalimantan Selatan bukannya yang namanya dianggap kalsel kali ya kalah selalu. Soalnya enggak. Kayak itu lagi katanya. Iya. Dari dulu kita jadi atlet dalam kalah selalu. Kalah selalu. Tapi sekarang enggak lagi. Nah, ini dari didikan beliau, alhamdulillah sampai ke internasional, sampai juara 1. Bukannya juara 1 hanya apa namanya daerah, kota atau provinsi, ini nasional. Nah ini hebatnya luar biasa Julak nih. Iya. Nah, anak ini yang keduanya termasuk pak. Iya, Ya, ini. Nanti Belum teman-teman nak mengembalikan Ya. ilmu ini. Nah, Sebab ini kainnya ini gulu. Oh, Kayaknya ini cukup. Jadi Kebetulan ada waktu ilmu ini belum ilmunya lahir waktu latihan dulu. Bakal meninggal masih halus-halus. Namanya masalah halusnya kebetulan sini ada pembesaran. Suatu saat cucuku kayaknya datang siapa cucunya kada tahu makanya dia. tapi kalau selama ini bang dia ngelatih ini ada juga perkembangannya, keahliannya. Tapi mungkin bang ya pak, selama ini isinya dilatih itu cepat tanggap kah? ya cepat Oh, batas paham lu nama beliau iya. Biar isiin gue mamayan lah. sedikit kelas. Kalau di sini Cuman Bu Mamayan tuh mendidik. oh, nah artinya kan setiap orang tuh dikatakan malah, tapi sebenarnya itu mendidik apa namanya malah mendidik yang bagus. Nah, kan itu kan edukasi kita kan bukannya kita mau memukul atau kita dengan malahan ya, tapi dari situ ada yang apa namanya kedepannya ini buat apa? Makanya kata-kata kami main tuh ada benar menyengat dulu. Oh, ini Menunggu menunggu itu kan? menunggu. Menunggu. Kada pernah kami selama kami latihan pasti menunggu dulu. Menunggu di segang. Itu waktu pertandingan kan jelas. Waktu tandingan enggak di jalanan enggak. Oh, ini.
tetap menunggu. Jadi kan pernah mulai dulu, begitu menunggu saya kan habisi. Itu sifat-sifat pelajaran kami kemarin itu karena beliau itu kan meninggalnya umur 95 waktu itu kan masih zaman penjajahan Belanda. Oh iya. Makanya ajaran beliau tuh kalau Belanda itu setengah detik mati, jangan yang dihidupi lagi. Nah itu nang lu kadoni makai. Zamannya beda. Tinggi gitu. Iya, ini zamannya kan sudah Ini beda. lagi karena hukum. Tapi kalimat menunggu tadi bagus juga kait. Tinggi lebih baik menunggu. Tungguin ya. Nah di situ arti silap. Ada mantam uang mulai berburu. Tinggi. Sifatnya menunggu. Iya, arti silat duduk namanya menunggu. Kita kan kada memulai. Begitu kita diserang, asik. Timbang kemarin tuh kada boleh sampai 3 kali sabar. Akhirnya turun tuh paham juga lagi sama ini. Sekali balas 2 kali, 3 kali habisi. Oh, kayak biasanya kan kalah menghindar ngamuk. Nah, itu ngalah ngalih ngamuk. Itu bisa dikatakan seperti itu. Kalau bahasa awalnya itu kan kalah menghindar ngamuk. Itu kan orang bahasa tahu Pancasila seperti itu bang. Kalau di sini kan keluar nih kalau Bunga bunga sekarang nih kembali ngulang bunga hitam. Karena apa? Untuk pesisir ya jelas turun. Beda dengan punta hulu sungai. Makanya lu gabung lah bang alur antara pesisir lawan hulu sungai. Itu yang mau jadi keduanya. karena beliau orang pesisir Abang alur sungai. gabungkan antara itu. Oh iya benar. Makanya namanya bunga hitam, satu kucing hitam, satu bunga mekar. Nah lalu bunga hitam menggabung 2. Contoh nih contoh. Madan. Ya, nah, Yuh, jadi nah, Mati lagi. salap. artinya satu gerakan Banyak banget. matinya intinya 2. Ini lain lagi. Hanya dong. Jaga belum membawa. Berbahaya. Artinya langsung dilakukan Praktekkan langsung. Lagi dan. Tadi tuh di luar, ini dalam. Ya. Nah. Ada sini. Geser dikit aja. Geser dikit deh. Kan dibuang. Itu. Ini pas ya latihan kita nih. Mulanya tampil di Amladut kan harus ada bela dirinya. Ya Ini. betul. Kalaupun ulun dapat, kelas deh. Kelas. Ini kata-kata. Main sudah sini kata-kata. Pasti ke sini. Ini main orang banyak. Kita bisa jual ini. Bisa. Tapi kalau di bunga mekar ulun belajar set. Nah. Dia dikunci, kita yang ngunci lah. Ini kan ulun kaya sih mati kan. Tinjak sini, jadi ini patah. Oh ini jalan. Nah, ini patah. Habis. Nah. Oh iya. Masih dekat. Masih masih banyak lagi mas. Cuma kada baku. Kenapa dibilang kada baku? Silat kada ada tamatnya. Iya. Ketika kita meninggal baru tamat. Kadang menurut versi guru kayaknya. Kan kadang-kadang harus gaya guru ada. Nah kemarin pun dibebaskan. Ada harusnya itu tadi. Wah, dia banyak tulisan di sini. Nah di sini ya dua. Tadi ini kan, ini sana. Lain lagi. Ambil di sini lain lagi. Jejak. Nah, habisi jalan kok. Satu gerak berapa langkah? Banyak. Berapa kuncian yang bisa kita lakukan lah dengan jalan? Begitu mudah. Jadi kami kok rumah, saya bisa anak.
anak bercicit, Ya. cucu bercicit kembali lagi cuma 1 pukulan. Jadi bela serangnya ini ada lagi yang menulis serang. Jadi bela dirinya ketika untuk gabit ke sini kan, dicok. Ya. Nah, ini banyak nih kejadiannya. Cuman ini kan leher olahraga. Ya. Ambil ini, nah. Oh iya. Nah, dah, jom dari dah, nah, kalau kan kadang-kadang kalau dicok nih, dia ini, ya sedikit ya guling, ini udah sedikit, nah, ini, nah, tinggal buka, nah, banyak banget bunga, nah. Makanya kadang-kadang dia memang bingung bahkan nacok kenapa berdiam angkat ini. Artinya kan setiap kali kita bergerak tuh harus ada. Dan kita selalu sabar di sini lah. Ya tenang. Tapi kalau yang kita kan sabar, ada buru-buruan, artinya langsung kita yang mati sendiri. Artinya 1 langkah kita bergerak, 1 langkah kita sudah 3 langkah, 3 gerakan yang kita akan menguncinya. Ini jelas nih untuk teman alam kadar kayak mana motivasinya supaya ada kalimat pencerahan buat yang kada bisa permainan kayak itu. Ini kan kesan jaga-jaga kan Pian tadi mempraktekan dia lah kan menunggu tapi kalau dibalik ya. Nah itu saran dari Pian buat alam kadar kayak batu lah. Yang penting kemarin jangan panik. Penting jangan panik. Jangan panik. Intinya jangan panik hilang lah. Ini kalau nggak panik ya sudah hilang permainan semuaan. Oh ini. Makanya kemarin waktu dibawa Bang Henry naik apa? Naik Kora-kora. di depan dunia fantasi. Nah di situ kan teriak banyak kayak pemontul di supaya jangan takutan. Emosinya supaya jangan takut. Semua melihat. Memang kemarin itu kan kita ada program pemusatan latihan tingkat nasional kemarin itu karena mereka ini persiapan untuk mengikuti apa itu namanya kejuaraan di Portugal. Nah jadi salah satu selain untuk refreshing juga kita sekaligus latihan. Memang kemarin itu khusus 1 hari itu. Jadi kita ajak ke dunia fantasi depan Ancol untuk memacu adrenalin. Ya jadi kita ajak mereka ini. Nah coba semua wahana yang ada di sini. Nah jadi setelahnya kita yang ekstrim yang segala pokoknya ekstrim. Kalau yang kayak biang lala itu kan biasa aja kan. Yang pokoknya ekstrim lah yang memacu adrenalin gitu. Nah itu setelah selesai kan pulang baru kita evaluasi. Nah itu gimana mengatasinya apa segala macam. Itu salah satu fungsinya kami ajak. Tidak hanya refreshing aja karena mungkin lelah latihan di Padepokan Pencaksilat TNI kemarin kan, tapi kita juga sekaligus latihan. Nah jadi refreshing sekaligus latihan untuk bagaimana melatih mental, terus adrenalin mereka juga, melatih kesabaran, melatih supaya jangan panik itu tadi. Karena tadi jangan panik karena kalau panik itu biasanya ngeblank, hilang semua ilmu itu. Nah ketika kita tampil itu kan dilihat orang banyak, ketika kita panik atau mungkinnya ibaratnya tuh demam panggung. Nah kalau tidak bisa mengatasi ya itu tadi mungkin ya yang dipelajari mungkin bertahun-tahun bisa hilang gitu. Itu tuh bagi yang bisa bela diri. Kalau yang enggak bisa bela diri itu kayak mana tuh lah? Sama Jangan panik. pokoknya intinya jangan panik ya kan? Melihat di kondisi Makanya lu kemarin main cerita sedikit sama Bang Arwol. Ada pernah melihat cuman dengan sebuah cerita aja. Nah, kita buktikan Mas. Oh iya. Jadi orang pernah ketemu, kata gurunya, membunuh bisa, berkelahi kada buka, tahan gantal, limbah bepaling siuk. Limbah bepaling manusia yang dihadapi nah bepaling itu siuk dah, kan beda. Ulun gua Bang Agung yang bertahan. Justru yang membawanya Habib-habib yang membawanya ya bahan pingsan. Artinya keimanan seseorang itu kan kalau kita latih, kalau kita kan dia orang tuh mengatakan orang tuh lebih tinggi, tapi belum tentu juga lebih tinggi. Tapi sebenarnya kan ilmu itu dari alam, dari pengalaman,
dari ingin tahu yang sebenar-benarnya. Nah, teman-teman yang kalau ini kan bela diri tadi kan orang yang awam sama sekali. Dulu yang pertama julak tadi apa? Jangan panik dulu mengatasi kalau kita diserang orang. Kita dulu ingati belajar dulu yang namanya pola langkah. Nah, jangan pola langkah. Kalau yang sudah dapat pola langkah, hadap ke kiri, hadap ke kanan, mundur. Kalau sudah 4 penjuru mata angin itu dikuasai, udah yang lain itu dia aman aja. Tapi kalau yang bisa, tuh lagi harusnya belajar bang. Nah, bukannya apalagi zaman saat ini, zaman yang udah banyak kita buka keuangan apa namanya itu uang pikiran bang, cari uangnya susah, pikir-pikir lebih apa namanya, udah cepat ambil. Nah ini mengatasi orang yang bertindak jahat kepada kita kan. Ini kalimat Pian untuk teman-teman pada Pian menyampaikan nih. Ya, jadi intinya kepada kawan-kawan pemirsa Alam Kadap, galilah ilmu sebanyak mungkin. Nah, termasuk juga salah satunya adalah bela diri ini. Nah, karena bela diri ini pertama memang disunahkan oleh Rasulullah ya. Nah, kemudian juga selain kita untuk bela diri, terus untuk menjalankan sunnah Rasulullah, nah kita juga melestarikan budaya kita ya. Nah, karena kita sudah, kalau kita tidak belajar atau tidak melestarikan budaya ini, siapa lagi kalau bukan kita kan gitu. Nah, makanya di sini kami mengajak seluruh pemirsa tim Alam Kadap agar kita lestarikanlah budaya kita ini. Nah, belajar bela diri bagus, sama sunnah Rasulullah, olahraga juga, terus untuk bela diri juga, untuk kesehatan, apalagi kan di masa pandemi ini. Nah, itu penting lah kita berolahraga kan. Nah, minimal ya setengah jam lah kita untuk menggerakkan badan kita ini, nah, supaya imunitas kita ini kan bertambah. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan yang lebih penting lagi budaya kita ini lah. Budaya ini jangan sampai hilang. Jangan sampai anak cucu kita itu nanti tahun 2000 berapa kena itu kada tahu apa itu belum tahu. Apa itu yang kita pakai ini laung. Nah, kada tahu mereka. Nah, jadi Ini sudah mulai dah ini. Sudah mulai. Malah orang asing yang melestarikan kalau disukarnya. Terbalik lah ini yang minta lu kan dari Maroko, Uzbekistan, Singapura, Arab Saudi. Nang terakhir yang gila Israel lah. Israel yang menawari lu gaji 97 juta sebulan. Kalau lu kada tahu, anak lu lihat kan sama lu. Lu lihat video datanya dari Israel. Nah, jadi lu menurut Itu apa? Kita sambil foto dulu. Kan ada yang menjualan pedang di bawah. Iya. Kalau diambil dulu. Gimana? Iya, sama kayak dua tuh. Foto kamu deh. Tahu ya ini. Nah nih teman-teman, ini ciri khasnya Kalimantan Selatan yang namanya mandau. Nah ini mandau, parangwais sama kumpul nih. Sampai ini Parang Ambang, terus sampai juga Kujang juga ada, Kris juga ada, Terus Banjar ya. terus Banjar. Nanti terakhirnya juga akan memamerkan juga sedikit atraksi. Nah, teman-teman, sesuatu tuh kalau kita latih dengan serius, kita taat lawan perguruan, kayak apapun butuh malahnya, kayak apapun itu sebenarnya mendidik. Nah, yang kedua kesehatan, imun kita, ginseng olahraga, gunakan masker, cuci tangannya, jaga jarak. Semoga COVID ini akan hilang dan Kalimantan Selatan tidak ada yang namanya banyak COVID lagi dan bala-balanya hilang, insyaallah. Kita sama-sama kita berdoa semoga dari kita pertemuan ini kita mendapat syafaatnya dari Rasulullah SAW dengan surah baca Al-Fatihah.
Amin amin ya bismillah wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni abwabal khair wa barakati wa barakati wa barakati wa syahadi wa salamati wa afiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari itu kami selaku tim Alam Kadab dalam Badan Julak, terima kasih Julak sampai mengenalkan kebudayaan Banjar yang namanya belaung sampai selendang sampai ke internasional sampai diakui internasional. Ini luar biasa, sampai didikan beliau itu bukannya yang sekadar eceh-ecehan, malah sampai internasional, sampai juara Medali emas. Nah ini cukup rasa kebanggaan kami dari Kalimantan Selatan, begitu menjulang yang namanya Kalimantan Selatan dibandingkan kali yang selalu. Kali ini enggak ada kalah selalu lagi, tapi selalu menang. Ya. Nah itu aja dari kami ada kegelapan atau kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tim Alam Kadab.